Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kuliah pertama saya di pengantar kimia medisinal. Ini pustaka yang saya gunakan, bisa dibaca dan ini bisa di-download ya, e-books-nya. Nah, masuk ke materi pertama yaitu sebelum kita kuliah pengantar kimia medisinal dan kimia medisinal itu sendiri, kita harus tahu dulu dong apa itu kimia medisinal. Ini ilmu apa sih kimia medisinal itu? Nah, kimia medisinal menurut UPED itu adalah bidang atau ya bidang yang concern atau fokus pada penemuan, pengembangan, identifikasi dan interpretasi model kerja senyawa-senyawa yang aktif secara biologis pada level molekul. Ya, mungkin ada dua istilah yang mungkin baru bagi kita semua, yaitu senyawa-senyawa yang aktif secara biologis dan pada level molekul. Mudahnya, senyawa-senyawa aktif secara biologis itu kita sebut sebagai senyawa obat. Sedangkan arti kata level pada level molekul artinya ini adalah target kerja obat itu. Di target kerja obatnya kita lihat sampai ke level molekulnya, bukan pada level organ atau sistem organ, tapi pada molekul. Artinya, target kerja obat menurut kimia medisinal adalah target kerja yang sudah jelas molekulnya apa, molekul tertentu yang menjadi target kerja obatnya apa. Contohnya adalah kolinergik. Obat antikolinergik itu berarti target kerjanya adalah reseptor kolinergik. Kemudian ada istilah ACE inhibitor atau ACE inhibitor. Berarti target kerjanya adalah enzim ACE. ACE itu angiotensin converting enzyme. Yaitu sudah molekul tertentu. Ini target kerja obat pada menurut kimia medisinal. Ini definisi menurut UPEC. Kemudian ada lagi definisi menurut Nogradi. Menurut Nogradi, kimia medisinal adalah ilmu terapan. Ini ada istilah ilmu terapan yang fokus pada desain atau discovery atau penemuan NCA. NCA itu entitas kimia baru, atau gampangnya molekul kimia baru, dan mengoptimasi dan mengembangkannya menjadi molekul yang berguna untuk terapi suatu penyakit. Terapi proses penyakit. Ini ada kata kunci penting dari definisi menurut Nogradi, ada istilah ilmu terapan. Jadi menurut Nogradi dan menurut yang lain juga sebenarnya kimia medisinal itu adalah ilmu terapan. Dia bukan ilmu murni. Karena sebagai ilmu terapan maka dia memanfaatkan banyak disiplin ilmu lainnya untuk tujuan kimia medisinal ini. Jadi di sini kita tahu tujuan kimia medisinal adalah menemukan molekul kimia baru yang berguna untuk terapi penyakit tertentu. Itu tujuan akhirnya. Caranya ya dengan menjadikan semua ilmu, banyak ilmu untuk membantu kimia medisinal menemukan tadi molekul obat baru yang berguna untuk terapi penyakit tertentu. Ini definisi kimia medisinal. Ini karena tadi menurut Nogradi, kimia medisinal ada ilmu terapan, maka dia adalah multidisiplin. Jadi melibatkan banyak ilmu lain. Ilmu apa saja? Itu bisa berupa ilmu kimia murni, kimia organik, kimia analisis, biologi molekuler, farmakologi, biokimia, matematika, komputer dan informatika, statistika, dan lain-lain. Fisika, termasuk ya. Itu ilmu-ilmu yang terlibat pada kimia medisinal. Nah, tadi tujuan dari kimia medisinal adalah menemukan molekul obat yang berguna untuk terapi penyakit. Terus, obat itu apa sih? Mungkin Anda udah belajar definisi obat menurut undang-undang, tapi definisi obat menurut medisinal itu sifatnya masih sangat umum.
Jadi cakupan obat menurut kimia medisinal itu sangat luas. Ini definisi obat menurut kimia medisinal. Obat adalah setiap molekul yang berinteraksi dengan sistem biologis dan menghasilkan respon biologis. Itu disebut obat. Ya. Kopi, teh, itu mengandung kafein. Ketika kita mengkonsumsi kopi atau teh, kita mendapatkan efek biologis atau respon biologis berupa misalkan rasa yang lebih segar. Maka secara tidak langsung ketika kita mengkonsumsi kopi atau teh, kita juga mengkonsumsi obat. Itu pun dengan rokok, alkohol, kokain, racun, dan toksin. Ini juga termasuk obat karena dia bisa berinteraksi dengan sistem biologis. Anda tahu apa bedanya racun dan toksin? Tugas ya, cari tahu apa itu perbedaan antara racun dan toksin. Oke. Ternyata tidak ada ya obat yang benar-benar aman. Dulu ini contoh kasusnya misalkan, ini good or bad? Penicillin, good or bad? Nah, penicillin pada awal mulanya ditemukan ini dianggap obat yang sangat baik, gitu. Kenapa? Karena toksisitasnya rendah, dia bisa menyembuhkan banyak penyakit infeksi pada masa itu, hingga kemudian penggunaan penicillin sangat luas. Dan akibatnya, bakteri sekarang sudah sangat kebal atau sudah resisten terhadap penicillin. Maka penicillin good or bad? Ya, dulu good, sekarang bad. Berikutnya morfin. Morfin ini adalah salah satu molekul yang cukup banyak disalahgunakan. Good or bad? Ya, dulu orang mungkin menganggap ini adalah bad. Tapi ketika dalam kondisi tertentu orang yang punya kesakitan sangat tinggi gitu, pasca operasi mungkin, morfin itu menjadi penolong. Dia mampu mampu menekan rasa sakit yang sangat berat, sehingga morfin ini jadi penolong. Begitupun dengan barbiturat. Maka istilah obat yang good atau bad itu tidak ada yang totalitas gitu, totalitas baik, totalitas buruk. Obat baik atau buruk adalah bagaimana kita menggunakannya pada kondisi seperti apa, artinya indikasinya benar, dan pada dosis berapa, dosisnya juga harus tepat, pasiennya siapa, gitu. Maka kita akan menjadikan obat itu bisa baik. Bisa jadi racun? Sangat bisa. Ya. Tinggal menambah dosisnya. Ketika memberikannya dalam dosis letal, maka ya dia jadi racun. Ini kata-kata kunci penting dalam mempelajari kimia medis.